Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul pada usia 45 tahun. Tugas pertama beliau adalah melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna melalui pengalaman, pengenalan serta perannya dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya. Rasulullah SAW berusaha mengadakan penyesuaian dengan masyarakat dan lingkungan, tetapi tidak larut dalam kondisi dan keadaan masyarakat Quraisy. Dengan potensi fitrahnya yang luar biasa, ia tidak terbawa oleh arus kebudayaan Quraisy. Dia tidak terbawa arus oleh kebudayaan masyarakatnya. Rasulullah SAW mampu menemukan mutiara-mutiara Ibrahim yang terkubur oleh lumpur budaya masyarakat Quraisy pada saat itu. Di antaranya adalah budaya berkhalawat atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menyendiri untuk berdoa untuk mendapatkan rizki dan pengetahuan. Rasulullah SAW sering berkhalawat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sering berkhalawat di Gua Hira dan di sanalah dia menerima wahyu pertamanya. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkanmu dari pena, yang mengajarkanmu apa yang tidak diketahui oleh manusia. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW kemudian melaksanakan tugasnya yang pertama, yakni melaksanakan pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam yang pertama dilaksanakan di kota Mekah. Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tahapan rahasia atau kedua, tahapan secara terang-terangan, dan yang ketiga, tahapan secara umum. Yang dimaksud dengan tahapan rahasia dan perorangan, pada awal turunnya wahyu pertama, pola pikir Islam dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi sosial pada masa itu sangatlah tidak stabil. Mula-mula beliau mengajarkan kepada istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima petunjuknya. Kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, anak pamannya. Lalu kemudian beliau menyampaikan kepada Zaid bin Haris atau pembantu rumah tangganya. Lalu kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ajakan tersebut diajarkan secara berangsur-angsur meluas di kalangan keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Pelaksanaan pendidikan dipusatkan di rumah Rasulullah SAW. Yang menjadi gurunya adalah Rasulullah SAW tersendiri. Pendidikan Islam pada tahap ini adalah dengan memberikan nasihat-nasihat yang langsung diamalkan, baik yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Tahapan yang kedua yakni tahapan secara terang-terangan. Pendidikan Islam secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun, dan kemudian turunlah wahyu berikutnya yang memerintahkan untuk dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Ketika wahyu tersebut turun, beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul di Bukit Safa untuk menyeru agar berhati-hati pada azab dan kerasnya di kemudian hari atau di hari kiamat nanti. Bagi orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, seruan tersebut dijawab oleh Abu Lahab. Celakalah kamu Muhammad, karena inilah kamu mengumpulkan kami di sini. Sehingga
turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal Abu Lahab dan istrinya. Tahapan yang ketiga, tahapan secara umum. Pada masa musim haji, Rasulullah SAW mengunjungi kemah-kemah tenda jemaah haji untuk berdakwah dan membicarakan masalah agama dan menyampaikan seruan Islam. Namun, tidak semua jemaah haji yang beliau temui menerima seruannya, kecuali kelompok jamaah haji dari Yastrib atau Madinah yang menerima seruannya. Pada periode Mekah, Rasulullah SAW mengajarkan dasar-dasar atau pokok agama Islam. Beliau juga membacakan wahyu-wahyu atau ayat-ayat Allah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Periode pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Pelaksanaan pendidikan Islam dilaksanakan selama 10 tahun. Periode pendidikan Islam juga lebih memfokuskan penanaman akidah yang berkaitan dengannya, dan juga merupakan penyempurnaan pendidikan yang terlebih dahulu pada pendidikan sosial dan politik dalam arti kata yang luas. Dalam proses pendidikan Islam di Madinah ada beberapa hal yang telah dilalui. Pertama, membuat masjid sebagai tempat ibadah dan pengajaran agama Islam. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan yang ketiga, membuat piagam persaudaraan dan golongan-golongan penduduk di Madinah, yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Wahyu secara berurutan turun sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menghafal dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Islam di Madinah adalah untuk pendidikan kader Islami yang lebih mengarahkan kepada pembinaan karakter-karakter kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga alam semesta. Dengan kata lain, pendidikan Islam di Madinah ini lebih terspesialisasi dari beberapa bidang yang diperlukannya untuk membangun perubahan baru dunia berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sistem pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Pertama kali pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Adapun beberapa metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan pendidikan Islam pada masa dahulu. Yang pertama, melalui metode tauhid, di mana pada metode tauhid ini mengajarkan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui zat maupun sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa atau satu. Yang kedua, dalam metode Al-Qur'an, di mana di sana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dari pertama mengenal huruf-huruf hijaiyah, selanjutnya bisa membaca Al-Quran, seterusnya menghafalkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan, metode mengajar dan pendidik serta peserta didik pada pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Lembaga pendidikan adalah sebuah tempat diselenggarakannya pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Pada periode Mekah, tempat dilaksanakannya pendidikan Islam adalah di rumah Rasulullah SAW. Setelah berkembangnya Islam, kemudian pendidikan Islam dilaksanakan atau berpusat di rumah Al-Arqam. Nah, setelah pada masa tersebut, kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sehingga pada periode Madinah, tempat pendidikan Islam tidak lagi berpusat di rumah. Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, saat beliau berhijrah, beliau mendirikan masjid yang dijadikan sebagai pusat ibadah.
Selain itu, masjid juga dijadikan sebagai pusat pendidikan Islam, sehingga pada periode Madinah dapat dilaksanakannya pendidikan Islam berpusat di Madinah. Selain itu, dengan berkembangnya Islam yang begitu pesat, nah kemudian ini dikembangkanlah sebuah lembaga pendidikan yang lebih maju, yaitu berupa kutab. Kutab adalah tempat dilaksanakannya pendidikan Islam pada masa itu untuk melakukan pengajaran dan pengajaran baca tulis Al-Quran. Nah, kemudian metode mengajar. Metode mengajar adalah bagaimana cara dari materi-materi pendidikan tersebut disampaikan kepada peserta didik, sehingga akan mudah untuk dimengerti dan dipahami, sehingga akan meningkatkan pengetahuan serta kecerdasan atau intelektual dari si peserta didik. Adapun metode mengajar yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW adalah pertama metode ceramah. Metode ceramah atau metode tanya jawab. Hal ini Rasulullah SAW dengan cara menyampaikan kepada para sahabat atau para umat Islam atau orang-orang yang baru memeluk Islam dengan cara menyampaikan atau dengan cara diceramahkan atau diajarkan secara langsung. Kedua, ada metode demonstrasi. Hal ini berkaitan dengan pengajaran akidah atau pengajaran tentang syariat-syariat seperti taharah, salat, berpuasa, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW secara langsung setelah beliau menceramahkan atau memberitahukan kepada peserta didiknya, tepatnya di sini adalah para sahabat-sahabat dan para umat Islam atau para orang-orang yang baru memeluk Islam. Beliau memberikan contohnya dengan cara melaksanakannya, yaitu dengan memberi contoh bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mempermudah pemaknaan atau pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa diterapkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode hikmah. Di sini Rasulullah SAW memberikan pengetahuan atau menyampaikan apakah yang akan didapatkan, apakah hikmah dengan melaksanakan hal tersebut, sehingga mereka akan lebih mendalami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW metode pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan cara bercerita atau menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepadanya di dalam Al-Quran, sehingga beliau menyampaikan hal tersebut kepada umatnya atau kepada para umat Islam yang baru memeluk agama Islam. Nah, demikianlah itu tadi lembaga pendidikan dan metode pendidikan pada masa Rasulullah. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pendidik dan peserta didik. Nah, pendidik adalah orang yang menyampaikan pendidikan tersebut, sedangkan peserta didik adalah orang yang menerima apa yang diajarkan atau apa yang diberikan oleh pendidik. Nah, pada masa pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, ketika beliau mulai menerima wahyu, beliau menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada istrinya Siti Khadijah. Nah, jadi Rasulullah SAW menyampaikannya kepada Siti Khadijah, sehingga di sini Khadijah itu merupakan peserta didik pertama dan Rasulullah SAW adalah pendidiknya. Nah, jadi pada masa ini Rasulullah SAW lah yang menjadi pendidiknya. Nah, dan bagi peserta didiknya itu yang pertama itu ada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan keluarga-keluarganya, serta orang-orang umum atau para umatnya, kaum Quraisy Mekah pada saat itu, dan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia, sehingga pada masa ini yang menjadi pendidiknya adalah Rasulullah SAW sendiri, dan sebagai peserta didiknya adalah sahabat-sahabatnya. Nah, selain daripada itu, selain Rasulullah SAW sebagai pendidik, nah juga para sahabat-sahabatnya yang telah beliau didik, yang telah beliau tempa untuk disiapkan juga sebagai pendidik. Nah, jadi pada saat itu ketika beliau sebelum berhijrah ke Madinah, beliau telah menyampaikan atau telah mengirim para sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Islam di Madinah. Jadi selain
Jadi selain Rasulullah, para sahabat-sahabatnya juga merupakan pendidiknya, para istri-istrinya juga adalah pendidik pada masa itu, sehingga dan Rasulullah SAW juga memanfaatkan jasa dari para tawanan perang. Contohnya adalah pada saat perang Badar. Nah, ketika pada saat itu Rasulullah SAW banyak mendapatkan tawanan perang, dan Rasulullah SAW tidak menghukum mereka, melainkan mereka diminta untuk mengajarkan para sahabat-sahabatnya, para umat Islam yang belum mengerti tentang baca tulis, sehingga mereka bisa memberikan ilmunya dan untuk kemaslahatan umat Islam pada saat itu. Nah, demikianlah. Jadi pada masa Rasulullah SAW, lembaga pendidikan adalah Mahtumah pada periode Mekah, masjid pada periode Madinah, dan kota setelah berkembangnya Islam. Nah, selain itu, adapun metode mengajar yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah ceramah dan tanya jawab, demonstrasi, al-hikmah dan bercerita dan sebagainya. Selanjutnya adapun peserta didiknya adalah Rasulullah SAW sendiri, para sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, dan adapun ada tawanan perang yang diminta untuk mengajarkan baca tulis atau mengajarkan tulis menulis, dan adapun peserta didiknya adalah istri-istrinya, para sahabatnya, dan para umat Islam pada saat itu, dan seluruh umat manusia di seluruh dunia adalah murid Rasulullah SAW. Demikianlah video ini, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.